Shalom saudara, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam channel Gerbang Pemulihan. Dan kali ini kita akan berdiskusi dengan topik kenakalan remaja. Dan telah bersama dengan saya, Bapak Evangelis Jamino Widi Sulistija selaku Ketua GRM Ministry. Shalom Pak Widi. Shalom. Bagaimana kabarnya Pak Widi hari-hari ini di tengah kita masih dalam fase menuju new normal nih Pak Widi? Puji Tuhan, baik, anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup kita ya. Berarti aktivitas Pak Widi sekarang udah kembali normal sebelum adanya COVID-19 ini? Kalau aktivitas belum normal karena di kantor tempat saya bekerja itu masih dibagi dua tim ya. Jadi masih, kalau dibilang normal berarti semua karyawan masuk full gitu. Sekarang belum. Jadi Pak Widi, kali ini kita kan topik diskusi kita mengenai kenakalan remaja. Yeah. Nah, boleh dimulai dari Pak Widi dulu nih menceritakan karena saya dan teman-teman di rumah pun pasti penasaran kenakalan remaja seperti apa yang pernah Pak Widi lakukan selama duduk di bangku sekolah ataupun di bangku perkuliahan. Sebelum saya cerita tentang kenakalan saya dulu ya, Yeah. ini jadi ingat kembali nih masa-masa kecil dulu. Dulu saya ingat itu ada satu statement yang mengatakan bahwa anak laki-laki itu harus nakal gitu. Jadi statementnya kalau nggak nakal nggak jantan begitu ya. Wah, waktu itu kan saya belum tahu ya. Ya. Tapi setelah saya beranjak dewasa, saya berpikir wah ini menyesatkan. Karena kalau anak laki-laki harus nakal, repot juga nih semua orang tua kan ya. Jadi nah sekarang cerita tadi pertanyaannya apa yang saya lakukan pada masa kecil dulu waktu saya masih remaja. Kenakalan apa yang pernah saya lakukan? Saya mulai dulu dari pada saat saya TK ya. Jadi pada saat TK masih imut-imut kecil begitu, saya tuh suka usil. Jadi melempar teman sekelas saya tuh saya lempar dengan kapur tulis itu, saya potong-potong, saya lempar ke kepalanya. Sehingga anak itu marah gitu, lalu lapor sama guru kelas. Nah, lalu saya karena diketemukan mengusili anak lain, saya dihukum. Pada saat itu hukumannya saya dimasukkan toilet. Jadi wah sampai pulang gitu kan menderita sekali ya. Ya, tapi saya nggak kapok. Jadi setelah dihukum sama guru kelas saya lempar lagi begitu. Nah, itu kalau cerita pada masa TK. Lalu pada masa SD kenakalannya lain lagi nih. Jadi pada saat SD dulu saya suka melihat teman-teman berantem. Jadi pada saat itu antar kelas tuh berantem. Kalau pada zaman saya dulu berantemnya itu ya pakai tangan kosong lah, istilahnya pukul teman itu satu kebanggaan begitu. Nah, suatu kali saya ditantang nih sama anak lain nih di satu kelas, ditantang berantem. Tapi lucunya pada saat sudah kita pilih tempatnya berantem, semua sepi, ditutup pintunya, tiba-tiba waktu itu saya benar-benar mau berantem nggak jadi. Saya takut. Jadi teman saya ini udah menyingsingkan lengannya begitu ajak berantem. Ya itu pada masa kecil ya. Lalu saya beranjak ke SMP. Nah, sudah mulai besar nih SMP. Pada saat SMP kenakalan saya sudah bukan mengusili lagi, tapi bolos. Jadi teman-teman nih ya bolos sekolah. Yuk bolos yuk, ada tinju nih bagus, Evander Holyfield misalnya. saya ikut, jadi ikut-ikutan bolos. Ya menurut saya ya karena lingkungan juga ya. Kalau kita nggak ikut juga dianggap nanti sok suci kamu gitu kan. Jadi saya waktu itu ikut. Jadi bolos rame-rame gitu. Ini cowok-cowok semua nggak ada yang ceweknya kan. Nah, lalu ketika saya masa ke SMA, kenakalannya lain lagi. Jadi pada masa SMA itu kenakalan saya itu sudah mulai tahu apa itu merokok. Jadi karena teman-teman pada merokok, pada awalnya saya dipaksa merokok, saya nggak mau. Tapi lama-lama, waduh gengsi juga ya, kalau nggak ngerasakan gitu kan. Akhirnya saya merokok, itu belum kerja loh SMA kan. Ya. Terus lupa tadi satu lagi pada saat SD dulu, saya juga pernah, kenakalannya itu suka nggak buat PR. Jadi nilai matematika itu 5 gara-gara nggak buat PR, kebakaran gitu ya. Jadi ya itu kenakalan. Nah, lalu pada saat saya SMA seperti itu, saya juga pernah main keluyuran begitu, nggak kenal waktu, akhirnya orang tua marah kan. Tiap hari itu isinya tuh ngeluyur pergi gitu, main ke rumah temen lah. Pada saat SD dulu malah main layang-layang, nggak kenal waktu, dari pulang sekolah sampai
hampir malam lah, menjelang mau waktu mandi begitu. Nah, lalu pada saat kuliah kenakalan saya itu gini, pada saat teman-teman yang Kristen ada persekutuan mahasiswa Kristen kan, saya selalu mengejek mereka. Mereka persekutuan, saya ejek gitu. Ngapain ke persekutuan gitu. Pada saat itu kan saya belum bertobat, jadi belum tahu ya. Jadi selain merokok tadi, udah nggak merokok di mahasiswa, jadi saya itu suka ngejek. Jadi akhirnya teman-teman itu ngajak saya juga stres sendiri, ngajak persekutuan, nggak pernah mau saya. Justru malah saya ejek. Ya, itu kenakalan banyak sekali. Pernah saya diajak teman juga, aduh ini memalukan sekali lah sampai ngintip orang mandi dan sebagainya. Ini kan pada masa SD dulu ya. Jadi kenakalan itu macam-macam. Tapi itulah yang saya buat waktu itu karena faktor ketidaktahuan. Jadi gara-gara itu ya saya pernah dihukum sih sama orang tua, tidak cuma guru kelas. Pada masa SD itu udah bahasanya udah istilahnya penuh dengan tanda-tanda. Ya, bukan tanda zaman, ini tanda-tanda cambuk gitu ya. Tanda-tanda dipukul sama rotan begitu sama orang tua. Jadi tapi ya memang itulah, saya nggak kapok-kapok. Jadi nanti nangis pada saat dipukul, setelah itu ya udah inget lagi kenakalan gitu ya. Iya, itu yang saya lakukan sih. Wah, ternyata Pak Widi nakal juga ya seorang Pak Widi. Tapi ya kembali lagi, sebuah statement, sebuah pernyataan dari lingkungan sekitar itu justru mempengaruhi oleh pola pikir, justru menjadi kepribadian dari si anak itu ya. Kayak kata Pak Widi bilang, seorang anak laki-laki harus jantan nih, harus nakal, harus suka berantem. Kalau nggak nakal bukan laki-laki nih. Waduh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Widi, apa tanggapan Pak Widi sendiri mengenai kenakalan remaja zaman sekarang jika dibandingkan dengan zaman dulu? Kalau saya lihat kenakalan zaman dulu, zaman saya, kalau saya ngomong zaman dulu, zaman saya dengan zaman sekarang itu sangat jauh berbeda. Luar biasa sekali perbedaannya. Saya ngomong zaman saya dulu tahun 70-80 lah, saya lahir tahun 70 dan ketika masa SD berarti saya umur sekitar 6 tahun mulai nakal, bahkan dari TK sudah nakal ya. Kenakalan zaman saya dulu itu cenderung kalau saya lihat tuh lebih bersifat usil, tidak mengganggu orang lain sebetulnya. Ya memang kadang-kadang ada mengganggu ya, tapi cenderungnya itu usil dan tidak mematuhi peraturan sebetulnya. Kalau saya lihat zaman dulu ya, zaman sekarang kan nggak lain lagi, nanti saya sampaikan. Jadi pada zaman saya dulu itu kenakalan lebih cenderung bersifat tuh usil, bandel, lalu suka melanggar peraturan. Kalau saya tadi bilang saya pernah bolos itu kan melanggar peraturan sekolah kan ya. Kan harusnya kalau mau nilai bagus ya jangan bolos kan begitu. Jadi contoh tadi misalnya nyontek dan sebagainya, saya juga pernah nyontek. Tadi saya belum sampaikan pada saat SMA saya nyontek. Saya nggak tahu bahwa nyontek itu dosa. Karena ya itulah kenakalan gitu loh. Saya cari jalan pintas sehingga supaya dapat nilai bagus dengan cara yang menurut saya ya itu cara-cara yang apa ya nggak benar ya, karena lulus dengan contekan itu kan sebenarnya nggak bagus ya. Akan lebih bagus kalau kita belajar sungguh-sungguh, nilainya ya usaha sendiri, lebih baik dapat 6 belajar daripada nyontek dapat 8 kan begitu. Nah kalau kenakalan zaman dulu saya kan cuma tadi ya berantem gitu ya, lalu bolos sekolah, merokok, kemudian main layang-layang seperti itu, nggak kenal waktu. Tapi kalau zaman sekarang kenakalannya menurut saya cenderung mengarah merugikan orang lain dan cenderung pidana malah. Jadi bukan hanya mengusik bukan hanya untuk diri sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Coba sekarang tawuran pelajar. Kita kan sering dengar beritanya di televisi ya. Zaman saya dulu tawuran pelajar itu tuh tangan kosong. Berantem, gentle gitu loh. Dan itu nggak pernah dikejar-kejar sama petugas karena lokasinya di dalam sekolah bukan di jalanan. Nah kalau tawuran sekarang pakai senjata tajam. Nah beda banget kan. Zaman saya dulu tangan kosong, zaman sekarang udah kayak di film-film action ya, pakai senjata tajam, ada yang bawa celurit, ada yang pakai batu, bis nggak salah dilemparin batu, kan itu kan merusak ya, merugikan orang lain ya. Lalu kenakalan yang zaman sekarang ini lebih berbahaya lagi, perkosaan. Zaman dulu, zaman saya mana ada kepikir memperkosa orang gitu. Zaman sekarang kan anak-anak remaja sudah berani pacaran, seks bebas, kemudian memperkosa. Itu kan ngeri sekali, itu udah pidana menurut saya, kejahatan lah itu ya. Lalu menurut saya perkembangan teknologi itu ikut menyuburkan kenakalan remaja.
Coba kita lihat sekarang internet mudah sekali kita mengakses. Zaman sekarang video porno nih, satu kenakalan lagi menurut saya, walaupun nggak merugikan orang lain. Tetapi itu merusak mental kita, merusak pikiran kita. Kalau kita di dalam Tuhan kan, terang firman Tuhan kan berbicara sangat banyak ya. Sekarang mana ada dulu zaman saya, belum ada internet. Mau ngakses begituan kan nggak ada ya. Nah, sekarang bahkan orang kalau kenakalan laki-laki kan tadi berantem ya. Kalau perempuan kenakalannya lain lagi. Jadi kenakalan perempuan jual diri. Kalau saya lihat zaman sekarang ini tahu sama tahu karena di berita kan banyak sekali remaja memanfaatkan orang lain, menipu orang lain. Ada yang karena dimanfaatkan terjerumus di dalam seks bebas. Ada yang karena dia niatnya diri sendiri menjual diri. Kan ngeri sekali. Zaman saya dulu nggak ada, mana ada. Terus kalau zaman sekarang kenakalannya melawan orang tua, melawan guru itu sudah sudah mengarah ke fisik loh. Berapa banyak orang anak remaja memukul gurunya, berani. Zaman saya dulu, wah nggak ada. Kita dulu ada guru BP, bimbingan penyuluhan tuh, wah sangar sekali itu. Jadi kalau ada guru BP rahasia itu udah kita takut. Iya, tapi anak sekarang nggak ada takutnya. Jadi itulah perbedaannya besar sekali. Menurut saya teknologi internet ini ikut menyuburkan kenakalan remaja sebetulnya. Kayak gitu sih. Kalau begitu Pak Widi, apa yang menjadi penyebab atau dasar dari anak-anak zaman sekarang itu berbuat nakal, bahkan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang negatif? Seperti yang tadi Pak Widi katakan, kemajuan teknologi zaman sekarang, contohnya YouTube dan juga media-media sosial. Di situ kan banyak sekali selain konten-konten yang positif, tapi juga ada konten-konten yang negatif. Bahkan cenderung takutnya ketika anak melihat menonton YouTube ataupun media sosial lainnya, mereka cenderung mengikuti tindakan-tindakan seperti itu. Itu bagaimana Pak Widi? Akar masalahnya penyebab anak-anak remaja zaman sekarang itu bisa nakal itu ada banyak sih yang bisa saya daftarkan atau saya list begitu ya. Menurut saya penyebab pertama adalah orang tua anak itu sibuk. Jadi ada orang tua yang berbisnis, ada orang tua yang mungkin di level-level tertentu posisinya tinggi sehingga pulangnya malam-malam nggak gitu kan. Jadi kurang komunikasi juga sebetulnya. Jadi tidak ada hubungan kedekatan antara anak dan orang tua. Orang tua sibuk bisnis, dia pikir orang tua kasih duit cukup. Segala kebutuhannya dipenuhi loh. Kamu mau minta apa? Baju, sekolah juga uang jajannya gede gitu kan. Minta apapun dikasih, mau piknik pergi ke mana gitu, ke tempat wisata itu nggak masalah. Tapi kan yang dibutuhkan anak sekarang kan bukan hanya materi ya, uang ya. Menurut saya ini penyebab pertama, kasusnya akan beda-beda tiap orang ya. Jadi kesibukan orang tua itu akan membuat anak remaja itu cenderung nakal ya. Lalu yang kedua, broken home. Jadi anak broken home saya lihat, saya perhatikan itu kebanyakan nakal. Anak orang tuanya bercerai ketika dia masih kecil ya. Ditinggalkan orang tuanya, tidak punya figur ayah, tidak punya figur mamah gitu kan. Mungkin dia ikut neneknya atau kakeknya dari kecil sampai besar, itu berpotensi sekali menyebabkan kenakalan remaja. Dia akan merasa bahwa orang tua saya meninggalkan saya sehingga kurang perhatian, dan perhatian dari seorang kakek nenek itu berbeda dengan orang tuanya sendiri pasti. Jadi berapa banyak saya lihat di zaman sekarang ini anak-anak nakal itu dari keluarga broken home sih. Kalau kita telusuri, misalnya dia melakukan pencurian, dia melakukan pembunuhan, ternyata di masa kecilnya ternyata dia anak yang tertolak gara-gara orang tuanya bercerai. Bercerainya bisa bercerai mati, baik-baik, atau bercerai yang tidak baik ya. Misalnya bercerai tidak baik itu mamahnya dipukulin sehingga memutuskan untuk cerai. Itu kan membuat jiwa atau perasaan dari si anak merasakan bahwa oh, saya punya mama, harus dilindungi. Kalau begitu nanti figur seorang ayah itu brengsek seperti itu, kira-kira begitu. Atau perceraiannya itu negatif, misalnya salah satu pihak, mama atau papa itu selingkuh misalnya. Jadi perkembangan jiwa anak kan tidak bagus, karena dia mikir, wah kalau begitu saya rusak sekalian aja. Mulai pakai anting-anting, lalu mulai badannya ditato, ya itu kan banyak sekali. Dan saya punya adik kandung sendiri juga begitu, nakal sekali, sehingga sampai karena di masanya sekarang ini dia nyesal juga. Kenapa dulu nakal, sehingga sekarang kesulitan untuk bekerja ya. Jadi seperti itu. Adik saya tatoan, jadi itu yang terjadi. Lalu menurut saya kenakalan juga bisa karena uang jajannya kurang misalnya. Anak-anak sekarang ini kan dibombardir oleh iklan-iklan ya.
yang istilahnya dia pengen teman-temannya bajunya bermerek, dia pengen gengsi, baju gengsi. ya gengsi. Wah ini uang jajan mamah kurang nih. Akhirnya apa? Dia menimbulkan pikiran untuk mencuri misalnya, mengusili orang lain lah. Dia nyuri dompetnya temen atau mungkin utang malah ke temennya lalu nggak bayar. Masalahnya kan itu. Jadi kurang duit juga berpotensi untuk menyebabkan kenakalan remaja. Lalu kenakalan remaja juga bisa karena tidak harmonis hubungan antara orang tua dan anak. Mereka memang ketemu sih satu rumah, tapi orang tuanya jarang mengajak bicara, istilahnya empat mata secara pribadi. Kamu tadi gimana? Tadi pelajaran apa? Misalnya begitu. Kan banyak yang hubungannya nggak harmonis, sehingga anak ini akan mencari kepuasan di luar rumah. Sementara dia cerita sama temennya, cerita sama pacarnya, didengerin. Sementara mau cerita sama papa mamahnya nggak pernah ngasih kesempatan. Nah, menurut saya ini potensi untuk anak-anak remaja itu bisa nakal. Ya, jadi karena itu. Lalu yang kenakalan berikutnya karena apa? Lepas dari itu semua ya. Yang penting adalah juga bisa menyebabkan kenakalan remaja itu pergaulan buruk. Kan firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik kan ya. Jadi saya tadi bisa merokok karena pergaulan buruk. Coba seandainya teman-teman saya semua nggak merokok misalnya, apakah saya bisa merokok? Kepikiran aja mungkin enggak. Lingkungan itu juga membantu saya untuk istilahnya nggak nakal sebetulnya. Tapi kalau saya bergaul dengan orang-orang nakal, misalnya teman-temannya saya ini suka nonton video porno misalnya, apakah saya tidak bisa ikut nonton video porno? Nggak mungkin, karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Itu kata firman Tuhan dan saya mengaminkan itu ya. Nah, tapi di atas semua yang saya jelaskan tadi ini semua, broken home, pergaulan buruk, kurang jajan orang tua sibuk dan sebagainya. Yang tidak bisa kita lawan adalah kita ada di akhir zaman. Manusia pada akhir zaman. Saya akan bacakan ya. Jadi di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu jelas sekali penyebab kenakalan remaja sebetulnya. Jadi saya akan bacakan buat pemirsa semua. Jadi 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ke-5. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat kelima, ini jawabannya, kesimpulannya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, di situ tadi ada kata tidak menghormati orang tua. Ini kita berada di akhir zaman. Jadi menurut saya ini tidak bisa dilawan. Mau nggak mau semua keluarga Kristen itu akan mengalami kondisi kejahatan pada manusia itu semakin buruk, bukan semakin baik kondisi manusia akhir zaman ini. Ini yang tidak bisa kita lawan. Sehingga kenakalan remaja itu seringkali terjadi ya. Sehingga kadang-kadang orang tua yang tidak tahu cara menanganinya itu akan stres karena tidak bisa dilawan. Lalu faktor yang kedua di luar tadi yang saya sebutkan tadi, kita ini kan mewarisi dosa sebetulnya. Di dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi sejak kita lahir itu benih dosa itu ada. Sehingga setiap entah itu anak laki-laki atau perempuan dilahirkan sudah dalam dosa. Ketika besarnya nggak ada yang ngajari untuk berbohong, bisa berbohong. Kan kita tidak perlu diajari untuk jujur, untuk berbohong ya. Tapi kenyataannya anak-anak pada zaman sekarang itu bisa berbohong. Tidak, kita nggak pernah ngajari jangan mencuri gitu ya, ya kan? Iya, tapi anak-anak sekarang kan bisa mencuri. Itu tuh kayak seperti otomatis, tapi kita tidak bisa nyalahkan merekanya. Kenapa? Inilah kita kondisi manusia pada akhir zaman. Mau nggak mau kita semua itu berada di dalamnya dan melewati itu semua. Ya, jadi dosa warisan dan juga memang keadaan manusia akhir zaman itu seperti itu, bukan semakin baik, tapi semakin jahat.
Seperti itu sih. Ya, tapi Pak Widi, tadi Pak Widi mengatakan kalau kebanyakan anak nakal pada umumnya mereka dari keluarga yang broken home. Ya. Tapi bisa aja keluarga yang broken home. Jadi saya punya teman, Ya. dia dari keluarga yang broken home. Mm-mm. Mama papanya itu cerai. Dia sering cerita sama saya. Ya. Tapi mungkin karena lingkungannya yang baik, tidak yang negatif. Betul. Dia akhirnya tumbuh menjadi anak yang baik juga, bahkan Betul. berprestasi, dia selalu ranking. Ya. Jadi ya lingkungan dari teman-teman sekitarnya juga mempengaruhi dirinya dia meskipun dia dari keluarga yang sebenarnya broken home. Lalu saya juga ingat, saya juga pernah tadi Pak Widi bilang mencuri gitu. Maaf Papa Mama. Jadi pas SD mungkin karena saya nggak pernah dikasih uang jajan gitu ya, jadi saya akhirnya mencuri meskipun 1.000 perak. Karena saya juga ingin jajan gitu ya. Ini pengakuan dosa. Seperti itu. Dan pertanyaan terakhir nih Pak Widi, ketika tadi penyebabnya apa aja, bagaimana cara kita menangani anak-anak yang nakal menurut kebenaran firman Tuhan? Ya, kita perlu bersyukur bahwa firman Tuhan itu adalah jawaban atas semua masalah kehidupan manusia ya. Semua masalah kita, pertanyaan kita tentang kehidupan ini tuh Alkitab sudah ada jawabannya. Termasuk juga kenakalan remaja nih. Ini tips bagi orang-orang tua yang anaknya nakal ya. Jadi saya kasih satu tips, yaitu perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Itu pelajaran yang bagus sekali ya. Di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, karena panjang tidak perlu dibaca, tapi intinya kira-kira begini. Saya akan rangkum intinya. Jadi kita bisa bercermin dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus memberi perumpamaan bahwa ada 2 anak laki-laki ya, di mana anak ini tuh laki-laki semua, berarti kan bungsu dan sulung kan ya. Nah, orang tuanya saya lihat kaya. Kenapa saya katakan kaya? Karena kedua anak ini sebenarnya tidak kekurangan sesuatu yang baik. Mereka punya ladang, mereka punya lembu, punya sapi, domba. Pada zaman itu kan kalau orang punya ternak banyak itu kan kaya ya. Mungkin kalau zaman sekarang punya mobil banyak seperti itu. Ya. Mobilnya mereka itu adalah unta, keledai seperti itu ya. Nah, tapi kisah cerita si Tuhan Yesus menyampaikan bahwa anak bungsu ini meminta bagiannya. Jadi dia ngomong kepada papahnya nih, Pak, gitu kan. Bagi dong saya kekayaan yang menjadi hakku. Nah, karena si anak bungsu ini meminta, lalu papahnya membagi. Anak sulungnya juga dibagi, anak bungsunya dibagi, dan satu bagian pasti untuk papahnya kan. Jadi dibagi 3 kekayaannya. Misalnya kekayaannya 10M ya dibagi rata 3M sekitar begitu. Nah, lalu si bungsu ini ambil kekayaannya, lalu beberapa hari kemudian dijual. Dijadikan uang, di-cash kan ini ceritanya. Dia lelang semua jadi uang. Lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Tidak dikatakan dia perginya kemana. Kalau kita di Indonesia, dia perginya ke Korea, itu jauh gitu ya. Dia bukan perginya mau jadi TKI ya, tenaga kerja Indonesia, tapi dia pergi ke luar negeri itu untuk senang-senang, berfoya-foya. Jadi dia menghabiskan kekayaan. Dia tidak berpikir jauh nih. Saya yakin papahnya pada saat itu dia pasti pamitan. Wah, pokoknya pergi. Dan papahnya karena dia papah yang baik, dia memberi izin lah ya. Saya tahu ini pasti dia komunikasi. Tadi kan kita ngomong kalau kenakalan bisa karena kurangnya komunikasi ya. Hubungan yang tidak harmonis. Lalu singkat cerita dia berfoya-foya, dugem mungkin kalau zaman sekarang, ke diskotik, ke karaoke dan sebagainya. Lalu kalau dulu mungkin pelacur pasti ada. Dia menghabiskan uangnya itu dengan pelacur-pelacur. Sampai singkat cerita, di negeri itu ada kelaparan yang begitu hebat, sehingga dia dengan uangnya habis ya. Lalu dia kerja nih, wah saya supaya bertahan hidup di sini ya, kalau pulang malu nggak kepikir pulang nih. Ini anak nakal nih ceritanya kan. Nah, lalu dia berpikir ketemu majikan nih. Majikan itu dia peternak babi. Lalu dia kerja dengan majikan itu untuk sebagai orang upahan ya, untuk merawat ternaknya gitu. Singkat cerita dia kelaparan. Jadi gajinya tidak cukup untuk membeli makan, saya lihat. Sampai kenapa? Sampai dia minta ampas babi aja nggak dikasih. Ampas babi, bayangkan. Ampas babi itu kan murah. Itu makanan babi yang paling, bukan untuk manusia masalahnya. Ini sampai sedemikian hebatnya kelaparan itu dan sedemikian mengenaskan sehingga dia sampai minta makanan babi kepada petugas ya. Nah, singkat cerita dia mulai mikir, di rumah papaku banyak orang upahan, mereka kelimpahan makanan. Sedangkan aku sendiri, aku juga orang upahan ini.
Tetapi minta ampas babi saja sampai nggak bisa. Wah, mengenakan sekali. Lalu dia berpikir, dia mulai merasa berdosa. Dia pikir, wah alangkah enaknya di rumah bapakku. Tidak pernah kekurangan makanan, ada domba, ada lembu, tinggal sembelih aja, tinggal makan. Mau pesta, tinggal pesta, kan begitu. Lalu dia, wah aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak nih. Lalu singkat cerita dia pulang. Nah pulang, dari jauh ayahnya melihat, sudah dari jauh ayahnya melihat anaknya yang bungsu balik, dia senang sekali, dirangkul, dicium, papahnya lari menghampiri dia. Bukan si bungsu yang menghampiri papahnya loh, papahnya lari menghampiri dia. Ini kan gambaran Tuhan kita sebetulnya. Dia bapak yang baik, dia merangkul kita, mencium kita. Singkat cerita anaknya ngomong, papa, aku sudah berdosa terhadap papa dan surga nih. Ayah ini kan saya lihat dia tidak menanggapi perkataan anaknya, dia langsung ngomong gini, cepat-cepat ambilkan baju yang bagus buat si anakku, berikan pakaian yang bagus, kenakan sepatu, ambil lembu yang tambun untuk disembelih, kita akan rayakan, kita akan bersuka cita, makan-makan gitu kan. Jadi ceritanya bungsu pulang menghabiskan harta tapi diajak makan-makan. Cerita begitu kan. Nah, singkat cerita, udah nih dipestakan luar biasa. Lalu si sulung pulang. Dengar suara musik nih, wah musik rock nih, wah keras sekali. Wah ini ada apa? Dia tanya kepada bujangnya. Orang pada zaman itu kan punya budak-budak, punya orang-orang yang membantu rumah ya. Oh itu si bungsu adikmu sudah datang. Dia hilang, tadinya hilang, sekarang ditemukan kembali. Duh, wah dia marah si sulung ini. Dia marah, dia nggak mau ngambek lah ceritanya. Dia nggak mau masuk ke pesta. Akhirnya dia ngambek, papanya tahu. Ayo anakku masuk. Papa ini keterlaluan, ya, ini bahasa saya ya. Papa keterlaluan. Saya melayani papa, nggak pernah melanggar aturan papa. Apapun saya melayani tiap hari. Ini ceritanya nih pelayanan tiap hari nih, melayani Tuhan tiap hari. Tapi nggak pernah papa menyembelihkan aku lembu yang tambun, tidak pernah membuat pesta buat aku nih. Tapi adikku aja sudah foya-foya menghabiskan harta, malah dipestakan. Anakku, papanya sabar nih. Anakku, bukankah milikku adalah milikmu, semuanya engkau punya, engkau tinggal ambil, tapi tetap nggak mau terima. Nah, kesimpulan saya dari ayat ini ada dua istilah saya, good boy sama bad boy. Ya, good boy itu anak yang baik, anak yang nggak nakal kan. Nah, yang bad boy itu anak yang nakal. Nah, si bungsu ini adalah lambang dari bad boy. Saya ingat bahwa Tuhan itu kan mencari orang berdosa. Bukan orang benar yang dicari Tuhan. Tuhan mencari orang berdosa. Hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Ya, kalau orang sehat tidak memerlukan tabib. Nah, si sulung ini orang sehat, good boy, nggak perlu dipestakan ayahnya, toh juga bisa pesta, minta sewaktu-waktu bisa. Tapi kan si sulung nggak puas dengan jawaban papahnya. Jadi menangani anak nakal pertama adalah kita bangun hubungan dulu, komunikasi, kedekatan, keintiman. Jadi kalau ayah ini intim dengan anaknya itu cenderung bisa baik gitu loh. Jadi harus membangun komunikasi. Berapa banyak anak-anak zaman sekarang kepuasannya terjadi di luar rumah. Ketika dia cerita dengan pacarnya, dengan temennya, itu dia puas. Tapi ketika mau di rumah cerita, nggak pernah bisa. Jadi hubungan itu akan membuat setidaknya membuat anak-anak itu tidak sampai nakal begitu kan. Lalu yang kedua yang harus dilakukan orang tua yaitu kalau toh anaknya masih nakal nih, dia harus mau menunggu dengan sabar, jangan ditekan anak itu sehingga jadi tambah nakal. Anak sekarang kan nggak bisa, beda sama zaman saya dulu, dibentak orang tua aja udah takut. Kalau sekarang nggak bisa kita sebagai orang tua membentak anak, melarang anak ini itu. Anak jadi malah tambah nakal, tambah jadi, betul. Ya. Nah, kalau sekarang yang kedua orang tua selain tadi kalau sudah membina hubungan dengan baik masih juga nakal anaknya, doakan saja, tunggu dengan sabar, jangan ditekan, biarkan, jangan dipegang ekornya, biarkan. Toh juga orang tua ini juga ayahnya ini si bungsu ini, saya yakin dia mendoakan tiap hari, dia nunggu di rumah, dia nunggu di luar rumah tiap hari kapan anak saya datang, anaknya foya-foya di sana ditunggu tiap hari. Saya yakin orang tua ini baik sekali nih, dia menunggu anaknya dengan sabar. Nah, lalu yang paling utama tadi anak setelah dekat sama orang tua ya, dan kalau belum bisa ditunggu dengan sabar.
Lalu kalau yang terakhir adalah kalau anak ini sudah mulai baik ya, kita sebagai orang tua harus mengenal Tuhan lebih dulu. Kan firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus memberitakan firman, merenungkan firman siang dan malam, dan menyampaikannya berulang-ulang kepada keturunan kita supaya perjalanannya berhasil. Dan anak kita sebagai orang tua harusnya mendekatkan anak itu ke Tuhan. Nah, supaya bisa dekat ke Tuhan, kita harus kenal Tuhan dulu. Jadi, iya, orang tua juga harus berperan, nggak cuma mendoakan saja, saya percaya kuasa doa, tapi mendoakan saja tidak cukup. Anak harus dibimbing kepada Tuhan, pengenalan sama Tuhan Yesus gitu loh. Jadi ini mustahil terjadi kalau orang tuanya nggak kenal Tuhan. Nah, sedikit cerita, kesaksian juga. Saya lahir dari broken home. Saya ditinggalkan orang tua bercerai umur 8 bulan. Dan saya ikut kakek saya. Pada saat itu kakek saya nggak kenal Tuhan, mama papa saya nggak kenal Tuhan. Saya mendapat anugerah dengan kenakalan saya tadi. Pada saat saya kuliah di usia 19 saya lahir baru. Pada saat lahir baru saya tidak sampai nakal. Background nakal saya kan beda ya sama adik saya luar biasa, udah kenakalannya udah ya tadi pergaulan salah satunya ya. Jadi kalau ada keluarga broken home yang tidak nakal, itu anugerah karena didukung oleh lingkungan. Nah kalau saya dulu karena saya suka ngeluyur keluar rumah, saya bergaul sama orang-orang baik sama orang-orang nakal juga. Orang-orang yang pakai tatoan itu saya juga bergaul. Jadi akhirnya saya sampai kemudian bisa merokok dan sebagainya. Jadi bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Tuhan kan berkata begitu. Jadi kalau kasus saya ini, saya ditangkap Tuhan sebetulnya. Saya dari broken tapi ditangkap Tuhan jadi baik. Ya. Walaupun potensi saya untuk sebenarnya nakalnya ya masih nakal-nakal tahap itulah. Tidak sampai zaman sekarang sampai memerkosa orang, sampai membunuh. Saya nggak pernah tawuran juga. Tawuran dalam arti pakai celurit dan sebagainya. Jadi menurut saya ya kisah anak bungsu ini mengajarkan kepada kita bahwa anak yang nakal sekalipun itu bisa jadi baik. Ya, kita nggak usah membahas yang sulung, tapi yang bungsu. Yang bungsu ini kan yang nakal nih, yang bad boy tadi ya. Nah ini sudah balik. Berarti kan kesimpulannya si ayahnya ini kan menunggu berharap dengan sabar, mendoakan, dan ketika anaknya datang tidak menyalahkan. Kan kalau anak-anak nakal tambah dibentak, kamu memang anak nakal, kamu memang anak bandel, anaknya jadi bandel. Perkataan kita penuh kuasa. Jadi jangan mengatakan anak kita jelek tapi doakan gitu ya. Jadi sampaikan hukum-hukum Taurat kepada anak kita. Nah, orang tua harus kenal Tuhan dulu. Jadi cara menanganinya ya begitu. Kan kita ini ada di kondisi tadi akhir zaman, tidak bisa kita lawan. Ya, dengan kekuatan kita nggak bisa. Semua mengalami. Mau anak pendeta, mau anak jemaat, siapapun, golongan atas, golongan bawah, potensi kenakalan remaja itu sangat besar. Karena apa? Kita kondisi sekarang di akhir zaman, di mana kelakuan manusia bukan tambah baik, tetapi tambah buruk. Nah, orang sekarang pacarannya beda. Orang pacaran mulai dari TK sudah mengenal pacaran loh. Ya ngeri kan? Orang SD sudah mengenal pacaran, saling tuker. Saya punya keponakan dari TK sudah mengenal Iren dan sebagainya. Ini waduh, ini kok bisa ya? Saya pikir zaman saya dulu mau pacaran boro-boro, mikir. Bahkan pacaran pun saya mulai menjelang akhir skripsi. Jadi mau kerja saya baru pacaran. Ingat saya begitu lamanya menghabiskan masa muda saya, remaja saya dengan teman-teman. Saya nggak pacaran. Nah, karena saya pikir pacaran itu tanggung jawab ya. Karena sampai saya belum siap segalanya, mau memberi apa istilahnya, ini anaknya orang nih, oh gitu, saya harus ngasih makan, saya nggak berani. Anak sekarang TK aja sudah pacaran, berani mengungkapkan. Saya dulu SD, SMP suka sama perempuan misalnya, naksir begitu, nggak berani ngomong, beda. Nggak sampai kemudian tukar-tukaran souvenir, semua ngajak pacaran, enggak. Zaman sekarang, wah, kaget saya. Justru karena itu berbahaya juga ya, Pak Widi. Iya. Tapi banyak orang itu nganggap itu kok lucu sekali. Iya. Tapi saya lihat tambah kejahatan kan. Iya. Istilahnya, coba anak zaman dulu belum ada gadget, ya. Anak TK sekarang sudah bisa tahu Google Play Store. Udah lebih canggih. Iya, bisa download sendiri. Iya. Memang gurunya TK ngajarin enggak? Saya pikir kecanggihan teknologi anak semakin cerdas. Bisa buka YouTube. Loh, saya kaget nih orang tuanya, saya tanya, kamu pernah ngajarin enggak anak ini? Enggak pernah. Kok bisa YouTube? Itulah kondisi anak
remaja pada zaman sekarang. Jadi menanganinya menurut saya pelajaran tentang anak bungsu ini kan perumpamaan Tuhan Yesus sendiri. Jadi ada good boy, ada bad boy. Bad boy bisa menjadi good boy kalau orang tuanya benar. Tapi good boy tidak, saya nggak bahas ya. Kalau orang nggak nakal ya mau diapain, nggak nakal ya bersyukur aja. Iya. Ya kan sebenarnya yang nggak nakal ini juga dia nggak punya kedekatan sama orang tua. Kalau dia punya kedekatan sama orang tua, punya hubungan yang baik, dia nggak akan iri sama adiknya dipestakan, bener nggak? Karena punya hubungan yang baik, dia nggak pernah kekurangan loh. Iya. Semua tinggal ambil, tinggal pesta. Dia jadi dia menumpuk itu sebagai dendam nih. Pengen mau pesta dengan teman-temannya, tapi nggak disampaikan sama orang tuanya. Bukan orang tuanya jahat loh, karena orang tuanya ini baik loh. Dia sampai ngomong, anakku, kekayaanku kan kekayaanmu. Kenapa kamu iri sama adikmu? Adikmu sudah hilang, ditemukan kembali. Hilang kan nakal, ditemukan kembali, berdosa menjadi baik. Tobat, istilahnya bertobat, dia sadar akan kesalahannya. Wah, saya sudah nakal terhadap Bapa dan surga. Nah, ceritanya begitu. Saya sudah nakal nih sama terhadap Bapa dan terhadap surga loh. Ya. Jadi dia menyadari, wah ini saya anak bandel lah, istilahnya begitu. Saya mau balik kepada Bapa. Balik ini kan pertobatan. Ya. Nah, Bapak kita Bapak yang baik. Dia anak yang hilang, dia sukacita sekali. Bahkan ketika kita lahir baru, lalu kita memutuskan untuk dibaptis, itu dikatakan malaikat di surga bersukacita. Hanya gara-gara satu orang yang dibaptis. Ya, gitu sih. Berarti kembali lagi suatu keintiman dalam hubungan keluarga, hubungan kita kepada Tuhan pun menjadi suatu hal yang penting ya Pak. Penting ya. Penting sekali ya. Pak Widi. Ya. Karena ketika anak mau terbuka kepada orang tuanya pun menceritakan segala pergumulannya dia, permasalahannya dia, ya anak itu bisa menjadi anak yang good boy, kata Pak Widi katakan. Begitu dengan orang tua ya, meskipun kita sibuk, paling enggak kita memperhatikan anak kita. Kita seperti yang tadi Pak Widi juga katakan, kita harus bisa mengenal Tuhan lebih dulu, kita harus tahu kasihnya Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan, baru kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, itu ya, Pak. Satu lagi, banyak orang tua yang menyerahkan anaknya itu kepada guru sekolah minggu. Dipikirnya dengan anak rajin di sekolah minggu, masalah beres, anak bakal nggak nakal. Itu salah. Tanggung jawab pendidikan anak itu bukan berada di guru sekolah minggu. Ya. Ini satu catatan nih. Saya lihat orang tua, anaknya nakal sekali. Di sekolah minggu jadi nakal juga sebetulnya. Guru sekolah minggunya kan harus benar-benar orang yang terpanggil nih untuk bisa mendidik anak sekolah minggu. Jadi tanggung jawab pendidikan itu ada pada orang tua. Jadi orang tua harus mengenal Tuhan dulu. Kasus saya, orang tua saya nggak mengenal Tuhan. Saya nggak mendapat pendidikan hukum Taurat diberitakan siang dan malam itu tadi. Saya ditemukan Tuhan. Ya ini beda anugerah ya. Jadi kalau ada anak-anak kalian seperti saya, orang tua saya nggak kenal Tuhan, nggak usah berkecil hati. Karena Tuhan itu tahu waktunya, Tuhan menangkap kita, Tuhan mengambil kita dari lumpur dosa, dan Tuhan sendiri yang mendidik kita. Jadi saya mendapat pendidikan langsung dari Tuhan sih sebetulnya. Kalau tadi ada kehilangan figur papa, mama, dan sebagainya, nggak usah berkecil hati. Karena Tuhan itu adalah papa yang sangat baik, lebih baik dari orang tua di dunia ini. Wah, sungguh menjadi bahan perenungan kita, khususnya saya, meskipun saya juga belum memiliki anak karena juga saya belum menikah, tapi ini menjadi suatu pembelajaran untuk saya kelak nanti mendidik anak saya. Terima kasih Pak Widi untuk setiap jawaban-jawabannya. Mungkin ada sedikit pesan-pesan untuk teman-teman kita di rumah. Pesannya ya mungkin sekarang kita harus menghormati orang tua ya. Kadang-kadang firman Tuhan ini kita abaikan ya. Lepas dari kita nakal atau kita enggak ya, hormatilah orang tuamu. Karena firman Tuhan katakan kalau kita menghormati orang tuamu, itu akan panjang umur dan usahamu akan berhasil. Jadi kalau kita saat ini kondisinya kita berani melawan orang tua, nggak perlu menyalahkan orang tua jahat itu bukan urusan kita. Jadi kalau orang tua jahat sekalipun kita harus menghormati, nggak boleh melawan, nggak boleh apalagi berkata-kata kasar, karena itu akan dampaknya ke kita sendiri. Berkat kita akan hilang gara-gara kita melawan orang tua. Jadi ayo kita hormati orang tua kita. Gereja jarang mengajarkan ini, tetapi satu pesan ini menurut saya penting dan cocok dengan tema hari ini. Kita sebagai anak harus menghormati orang tua kita apa adanya, lepas dari kesalahan mereka ya. Itu saja sih pesan saya.
Terima kasih Pak Widi untuk setiap jawaban-jawaban yang sudah diberikan, untuk waktunya juga untuk pesan-pesan kepada teman-teman di rumah. Terima kasih untuk teman-teman yang di rumah sudah mendengarkan channel Gerbang Pemulihan untuk sesi diskusi kita kali ini. Kita bertemu dalam sesi diskusi kita berikutnya dengan topik-topik yang pastinya menarik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.